Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Farisya, saya dari kelas 2B dengan NIM 444521113. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mentutorialkan bagaimana cara menggunakan software server pada peta batimetri. Oke, di sini saya sudah ada data atau petanya, yaitu ini peta 8 yang 5 TIF. Sini di download ya, tadi saya udah download dan langsung aja kita ke softwarenya. Nah, ini kita masuk ke file, import, ini petanya kita open. Di sini udah kelihatan ya. Kan kita belum tahu titik koordinatnya seperti apa, jadi kita masuk ke worksheet. Oke. Tadi di bagian ini ada titik koordinat, kita buka. Nah, ini kita copy aja. Ctrl C, kita copy, kita langsung ke softwarenya lagi. Sebelum itu kita masuk ini 5 dan ini 1. Oke. Ini kita nggak salah naruhnya. Kita paste, kita salin. Nah, ini udah keluar. Ini kan masih acak-acakan ya, belum kita urutkan. Berurutan itu seperti ini. Yang minus itu di bagian B dan yang positif di bagian A. Urutannya dari besar, kecil, besar, seperti itu. Kita coba. Dari yang minus dulu. Besar. Tadi kan besar, kecil, besar. Jadi besarnya juga yang di bawah 2. Ya, terus lanjut ke yang kecil, nilai terkecilnya seperti ini, dan dilakukan juga dengan yang nilai positif ini, besar, kecil, besar. Nah, ini sudah berurutan kan, jadi kita hapus ininya, kita delete, dan langsung kita masukkan file data mentah. Ini namanya bebas ya, data mentah. Seperti ini. Nah, udah. Kalau udah, kita masuk lagi ke plot. Nah, gimana caranya buat masukin si data mentahnya ini? Kita ke map, kita ke new, ke base map, data mentah, open. Nah, ini udah ada. Kita juga akan mencari kedalaman dan dengan daratan. Nah, kita kan belum tahu nih daratannya berapa, kedalamannya berapa. Jadi supaya tahu, kita CTRL A, kita map, baru kita digitize. Nah, kalau lagi ini kita zoom aja. Misalkan kita mau ngambil data kedalaman dulu. Nanti kita dari ujung sini kan. Ini berapa? 37. Kita ngambil data kedalaman, which is ya di laut lah ya. Nah, keluar nih si ininya, titik koordinatnya. Kalau untuk kedalaman kita tulis seperti ini, koma minus 37. Terus habis itu kita enter. Kita cari lagi nih, habisin pokoknya si yang angka ini tuh sampai selesai ya. Kita coba lagi, misalkan nih 149 koma minus 149, pokoknya sampai selesai itu harus ada koma minus untuk kedalaman. Kalau misalkan udah mencapai semuanya, sudah selesai, kita file dan save. Namanya terserah di kitanya, seperti itu. Kalau sudah seperti ini, saya sudah punya datanya ya.
Udah punya datanya itu di sini. Nah, untuk data kedalaman ada 147. Ada 147 seperti ini. Nah, kedalaman sudah, langsung kita lalu kita mencari daratan. Sama juga seperti tadi. Kita ini dulu. Oke, kita ini dulu. CTRL A, habis itu ke map lagi, ke digitize. Kalau untuk daratan, dia ini ngambil di dekat-dekat pesisir saja, jangan ke tengah-tengah seperti ini. Kayak misalnya ini ada garis ya, nah kita digitize, tuh keluar kan koordinat titik koordinatnya. Nah, kalau untuk daratan kita hanya koma langsung 0, semua hasilnya itu 0. Pokoknya sama kayak seperti tadi, semua pokoknya jangan terlalu rapat dan jangan terlalu renggang, biar si datanya itu kebaca dan supaya bisa jadi visualisasinya. Tuh, ini ada 2, tinggal di koma sama 0 lagi sampai semuanya. Nah, saya punya data sebanyak data daratannya itu saya punya sebanyak 3.350. Bisa dilihat ini 0 semua, sampai bawah 0 semua, seperti itu. Dan itu di bagian pinggir-pinggirannya aja nih, pesisir tuh, segini-gininya. Oke, sampai habis sampai sebelah sini, seperti itu. Nah, kalau sudah mempunyai data itu, langsung aja kita masuk ke plot baru. Oke. Nah, kan data itu kan data mentah kita kan belum bisa kebaca ya untuk dijadiin peta 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi caranya kita harus grid. Oh ya, sebelum itu kita masuk ke sini dulu. Nah, ini kita harus save dulu. Nah, save. Tadi saya sudah save ya, data gabungan kedalaman daratan OSE. Jadi save. Oke, yes, udah. Baru kita ke plot yang baru. Kita ke grid supaya bisa kebaca si data mentahnya itu, data gabungannya itu. Kita data, masukin ini, data gabungan kedalaman daratan OSE. Open. Oke. Ini nggak apa-apa ya teman-teman, tunggu sampai selesai. Oke. Nah, grading reportnya udah jadi, grid data report, data gabungannya itu udah jadi. Kita file, terus save as. Udah ya. Oke, kalau sudah tinggal kita ini, baru kita bisa membuat data 2 dimensi dan visualisasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Kita ke maps, new. Nah, kita mau bikin data 2 dimensi dulu. Contour maps, masukin yang grid data yang tadi itu, yang open. Nah, jadi ini konturnya supaya kelihatan menarik, lebih menarik. Kita ke sini, bagian levels, kita pencet aja semuanya. Ini juga, ini buat show labelsnya tuh, kelihatan. Nah, kalau untuk biar lebih menarik warnanya, kita masukkan, misalkan ya, kita masukkan rainbow. Nah, ini dia. Kita juga bisa custom buat warna-warnanya seperti ini, teman-teman. Oke, misalkan kita pakai warna rainbow-nya ini, oke. Kalau sudah, ini jadinya data 2 dimensi. Nah,
Bagaimana sih cara buat jadi 3 dimensi? Kalau saya pribadi, saya masuk lagi ke sini, ke plot yang baru, masukin ke map, maps, new. Tadi kan kita di counter maps ya. Nah sekarang kita di 3D surface. Kita pencet, masukkan data grid yang tadi, data gabungan grid yang tadi. Kita open. Nah, sudah teman-teman. Sini kan belum ketahuan ya konturnya itu seperti apa. Biar kebaca, kita ke maps lagi, new, kita ke counter maps, masukin lagi data yang tadi, kita open. Nah tapi kan ini belum nyatu. Gimana cara buat nyatunya? Caranya itu seperti ini teman-teman. Ctrl+A, kita ke maps, lalu kita overlay. Oke, udah seperti ini. Biar lebih terlihat menarik, kita ke warnain sedikit lah. Kita ke kontur data. Ini kita iyain juga. Ini kita iyain buat supaya kelihatan labelsnya. Oke. Nah ini warna kita samain aja seperti yang tadi, yaitu rainbow. Oke. Terus yang 3D surface juga kita show base tuh apa? Oke, show base. Ini kan kita mencari kedalaman ya. Jadi ini warnanya warna biru kalau saya. Oke, sudah. Untuk warnanya kurang menarik. Kita cari warnanya samain aja seperti ini ya. Nah ini untuk seumpamanya aja. Oke, sudah. Ini kita bisa lihat. Nah, di sini bisa dilihat di bagian ujung belakangnya tadi tuh ada seperti teluk atau palung ya, karena langsung menjorok gitu ke bawah. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin cukup saja dari saya ya untuk peta batimetri ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.